Pada kesempatan kali ini, kelompok kita akan membahas mengenai case method audit berbasis resiko pada kereta api Indonesia. Nama saya Enrico Pratama Putra dengan NIM 1908 1030 1161. Halo, nama saya Herdina Nawasinta dengan NIM 1908 1030 1029. Dan terakhir ada Regita Desta Sekarsari dengan NIM 1908 1030 1030. PT Kereta Api Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan sebutan PT KAI terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Berawal dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit, di mana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005. Perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar rupiah. Padahal, apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar 63 miliar rupiah. PT KAI dan komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Berikut beberapa temuan yang berhasil ditemukan. Yang pertama, pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Yang kedua, kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak serta pajak pertambahan nilai sebesar 95,2 miliar rupiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI terdapat kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Selanjutnya yang ketiga yaitu penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi pada tahun 2002 diakui bahwa manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama 5 tahun. Dan pada akhir 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai bentuk kerugian sebesar 6 miliar yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005. Yang keempat yaitu bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar 674, miliar dan penyertaan modal negara sebesar 70 miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang. Akan tetapi, menurut Hekinus, bantuan pemerintah dan penyertaan modal harus disajikan sebagai bagian dari modal perseorangan. Dan yang terakhir yaitu, manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutnya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai tahun 2003. Nah, dari uraian kasus di atas, apakah penyebab dari kasus yang dihadapi oleh PT KAI tersebut? Dari case study tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan terjadi pada PT Kereta Api Indonesia, salah satunya disebabkan oleh kelalaian auditor dalam pelaksanaan mitigasi resiko audit. Resiko audit adalah istilah yang umum digunakan dalam kaitannya dengan audit atas laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan. Tujuan utama dari audit tersebut adalah untuk memberikan suatu tindakan untuk berpendapat apakah atau tidak laporan keuangan yang diaudit
menyajikan secara wajar keuntungan keuangan, posisi atau rugi, dan arus kas entitas. Resiko audit adalah resiko auditor yang memberikan pendapat yang tidak pantas atas laporan keuangan, terutama ketika laporan keuangan tersebut mengandung salah saji material. Perluasan audit berbasis resiko mencakup kegiatan identifikasi, pengukuran, dan analisis resiko, lalu memilih aktivitas strategis terkait manajemen resiko. Pada kasus PT Kereta Api Indonesia, persoalan auditor eksternal juga berlaku bagi auditor internal yang mengaudit laporan keuangan. Dapat dijelaskan bahwa resiko auditor terbesar adalah tidak mengetahui atau gagal untuk mengetahui hal-hal yang seharusnya mengubah opini auditor terhadap laporan keuangan yang mengandung salah saji secara material. Auditor harus mempertimbangkan sifat dan kualitas manajemen, sifat industri, sifat operasi, dan bentuk atau sifat penugasan auditor eksternal. Auditor PT Kereta Api Indonesia tidak dapat mengungkapkan adanya salah saji material dalam laporan keuangan terkait dengan pajak penghasilan non nilai, karena tidak dilakukan pengecekan sebelumnya. Pada awalnya, kegiatan auditor dimulai dengan observasi terhadap kontrol atau pengendalian. Analisis pengendalian disusul kegiatan analisis resiko tiap jenis operasi korporasi dan analisis keselarasan aktivitas dengan sasaran korporasi. Nah, itulah case study mengenai materi auditor berbasis resiko dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.